kita bersama-sama merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, ya seraya junjung Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Santuti etang mangkalamuttamanti. Persujudan kepada beliau yang pemberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usaha diri sendiri. Terpujilah persujudan kepada beliau yang pemberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang pemberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri. Merasa puas dengan apa yang dimiliki, hidup bahagia. Dikutip dari Manggala Sutta. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, para Romo Ramani, serta Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, sebelumnya sambutlah kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, pagi ini ya merupakan hari yang sangat baik bagi kita semua, ya, yang dimana ya kita masih memiliki kesehatan, ya, yang diberikan kesehatan oleh Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, yang dimana kesehatan ini adalah keuntungan yang paling besar. Mengapa demikian? Ya, dengan kita sehat, ya, kita bisa banyak lagi melakukan perbuatan baik, tidak hanya hari ini, baik itu nanti maupun hari-hari yang lainnya. Ya, tentunya ya pada pagi hari ini juga ya, kesempatan yang sangat baik bagi Samanera, yang dimana ya kesempatan pagi hari ini ya kali pertama Samanera ya, mengisi di sini. Ya, ini hari yang sangat luar biasa ya bagi Samanera, ya diberikan kesempatan. Ya, dulu sih pernah ke sini tapi cuma mampir saja. Mungkin belum ada kama baiknya ya Bapak Ibu ya. Ya, tentunya juga ya kita berkumpul di sini ya juga bukan hanya kebetulan saja pada hari ini, hari ini. Bukan, tetapi kita berkumpul di sini berkat ada hubungan kama kita di masa lampau. Ya mungkin ya sebelum-sebelumnya Samanera tidak memiliki kama baik untuk bertemu Bapak Ibu semuanya, ya jadi tidak bisa bertemu secara langsung, hanya mampir saja. Ya, tapi pada kesempatan hari ini ya hari yang baik, Samanera diberikan kesempatan. Ya, bukan kesempatan karena diminta untuk berdamai di sana, tetapi ada hubungan kama di masa lampau. Ya, karena kehidupan kita masa lampau kita tidak tahu kita terlahir sebagai apa dan di mana. Yang kita tahu aja kelahiran kita pada saat ini dan kelahiran kita akan datang pun kita tidak tahu kemana kita akan lahir. Tapi yang menentukan kita kelahiran selanjutnya adalah perbuatan kita di saat ini. Nah, maka dari itu ya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik supaya kita memperoleh kebahagiaan. Ya seperti tema yang Samanera bawakan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu menciptakan kebahagiaan di dalam diri. Ya, jikalau Samanera tanya Bapak Ibu ingin bahagia apa tidak nih? Ingin ya, ya tentunya ya setiap individu atau setiap orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan makhluk sekalipun ya kalau mereka bisa berbicara, kalau kita tanya kamu ingin bahagia apa tidak? Ya tentunya mereka akan menjawab ingin hidupnya bahagia. Bukan hanya kita saja yang ingin bahagia, tetapi semua makhluk ingin hidupnya bahagia. Ya maka tidak jarang ya kita lihat orang di luar sana bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk mencari kekayaan supaya hidupnya bahagia. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita menginginkan kebahagiaan itu sendiri, hendaknya kita tahu di mana letak kebahagiaan itu berada. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu di mana letak kebahagiaan itu berada? Oh, kebahagiaan itu letak ketika liburan Samanera.
ya itu memang bahagia, tapi sifatnya sementara. Tetapi kita akan menciptakan kebahagiaan untuk selamanya, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, kebahagiaan itu berada tidak jauh di dalam diri kita. Di mana sebenarnya? Di samping, di belakang? Tidak, tetapi ada di dalam diri kita. Nah, maka dari itu bagi seseorang yang mencari kebahagiaan itu, maka akan sulit untuk menciptakan kebahagiaan. Tetapi bagi seseorang yang menciptakan kebahagiaan itu, maka kebahagiaan itu akan sangat mudah untuk didapatkan. Karena kebahagiaan itu tidak jauh dari diri kita, yaitu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Nah, sebelum kita menciptakan kebahagiaan ini, Bapak Ibu, kita hendaknya tahu apa sih penyebab seseorang tidak merasa bahagia. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Apa? Yaitu kehilangan orang yang dicintai atau yang disenangi. Kira-kira ketika kita kehilangan orang yang kita sukai atau senangi, kira bahagia apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Karena Bapak Ibu masih memiliki kemelekatan terhadap orang tersebut. Itulah yang membuat kita tidak bahagia. Nah, ketika kita ditinggalkan oleh sanak keluarga kita misalnya meninggal terlebih dahulu, tentunya kita merasakan kesedihan. Mengapa kita kesedih? Ya karena kita masih memiliki kemelekatan terhadap orang tersebut. Nah, ketika kita sudah seperti yang Bapak Ibu bacakan tadi yang di Brahmawiyara, aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Nah, kita harus merenungkan itu, Bapak Ibu. Seseorang itu wajar mengalami kematian. Jikalau kita merenungkan hal tersebut, ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, kita tidak merasakan kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang terus-menerus. Apa? Kita sudah tahu, oh bahwasanya kehidupan ini tidaklah kekal. Setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian. Kehidupan ini memang tidaklah pasti, Bapak Ibu. Betul tidak? Nggak ada yang percaya nih kalau kehidupan tidak pasti. Kehidupan ini memang tidak pasti. Bisa saja hari ini Bapak Ibu bahagia, belum tentu besok bahagia toh. Kehidupan itu memang tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang pasti kita semua pasti yang mengalami yang namanya kematian. Bahkan saya nanti sekalipun mengalami kematian. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Maka dari itu Samanera menganggap bahwa misalnya kehidupan ini tidaklah pasti. Yang pasti adalah kematian. Nah, maka dari itu ya, jikalau kita sudah ditinggalkan oleh seseorang yang kita sukai, tentunya kita harus bisa merenungkan bahwasanya setiap orang mengalami yang namanya kematian. Jangan sampai ketika ditinggalkan oleh orang yang sanak keluarga telah meninggal, kita berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti yang dijelaskan di Sang Buddha di dalam Parita, kalau nggak salah ya, Parita Arya Dana Sutta kalau nggak salah, yaitu dijelaskan bahwasanya kesedihan dan ratap tangis tidaklah berguna bagi orang yang sudah meninggal. Apa yang berguna bagi mereka yang sudah meninggal? Yaitu kewajiban kita itu melakukan pelimpahan jasa, yaitu melakukan perbuatan baik yang kita atas namakan mendiang, dengan harapan semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan mendiang terlahir di alam yang berbahagia. Itulah yang bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal. Nah, sebab seorang tidak bahagia, yang kedua yaitu berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Betul tidak? Nah, misalnya tadi Bapak Ibu datang ke wihara dengan bahagia, tiba-tiba ketemu nih orang yang tidak disukai di sini. Yang tadinya bahagia, malah muncul kebencian. Nah, kebencian itulah yang membuat seorang juga tidak merasakan kebahagiaan. Kita tidak boleh, seperti yang dijelaskan di dalam Dhammapada, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila kita balas dengan kebencian. Diibaratkan orang yang membenci itu adalah orang yang menggenggam bola api untuk melempar orang yang dibenci. Siapa yang terluka terlebih dahulu?
si pembenci kan. Karena dia memegang duluan bara api yang panas itu. Maka dari itu jikalau kita ingin meredam kebencian itu, yaitu dengan tidak membenci, mempraktekkan cinta kasih. Lalu bagaimana Samanera cara kita menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita? Yaitu dengan memiliki rasa puas dengan apa yang kita miliki. Nah, jikalau kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, terus merasa kurang, ya tentu itu membuat kita tidak bahagia. Nah, hidup sebagai biku, samanera maupun atasilani juga harus merasakan puas dengan 4 kebutuhan pokok yang disokong oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu jubah hanya untuk menutupi tubuh, ya dari cuaca dingin, panas, tempat tinggal untuk sekedar berteduh dari hujan dan atau cuaca lainnya. Kemudian makanan untuk menyokong tubuh ini supaya tidak cepat sakit atau lapuk. Kemudian obat-obatan ya untuk menjaga kesehatan ini supaya tidak cepat sakit. Yang sakit bisa sembuh. Begitu juga dengan Bapak Ibu, harus memiliki rasa puas dengan apa yang dimiliki. Puas dengan barang yang dimiliki, puas dengan pasangannya. Di sini tidak ada ya pasangannya yang 2 ya. Tidak ada ya. Berarti Bapak Ibu sudah mempraktekkan puas dengan apa yang dimiliki. Kira-kira sudah bahagia apa belum nih? Belum ya. Ya, tentunya ada sebuah kisah Bapak Ibu di mana di zaman Sang Buddha hiduplah seorang raja. Ya tentunya ya seorang raja ini kita kenal dengan memiliki kemewahan, harta yang berlimpah. Tetapi sang raja ini tidak merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, pun ia pergi maupun diantar oleh para pasukannya, diantar oleh kereta emasnya, ia tidak merasakan bahagia. Nah, pada satu ketika ia berjalan di sekitar istana. Kemudian sang raja ini menemukan sebuah gubuk kecil yang dimana di dalamnya terdengar nyanyian yang begitu bergembira yang dirasakan oleh keluarga yang di dalam gubuk tersebut. Dan ketika dipanggil ternyata di dalam gubuk tersebut adalah pelayan istana. Kemudian sang raja ini bertanya ke pelayan tersebut, mengapa engkau tampak begitu bahagia walaupun engkau tinggal di tempat yang sederhana? Kemudian sang pelayan menjawab, saya bahagia karena apapun yang saya bawa, anak istri saya menyambut dengan bahagia. Nah, setelah mendengar jawaban dari si pelayan tersebut, sang raja ini memanggil asisten pribadinya, menceritakan tentang hal yang diketahui tadi. Kemudian sang asisten pribadi raja ini memberi saran kepada raja untuk menaruh 99 keping emas di depan gubuk si pelayan tersebut. Awalnya sang raja ini ragu untuk menaruh 99 keping emas ini. Kenapa tidak genap 100 saja? Karena mendengar saran dari asisten pribadi. Nah, raja ini setuju dengan saran yang diberikan. Pada sore harinya, sang raja ini menaruh 99 keping koin emas di depan gubuk si pelayan tersebut. Nah, ketika pagi harinya, ketika sang pelayan ini keluar dari gubuknya ini atau dari rumahnya ini, ia melihat sebuah kantong, lalu mengambil kantong tersebut. Setelah dibuka ternyata isinya sekantong emas. Kemudian si pelayan ini memanggil anak dan istrinya untuk melihat bahwasanya isi dalam kantong itu adalah koin emas. Kemudian sang pelayan ini bersama-sama menghitung koin emas tersebut, ternyata jumlahnya 99 koin keping emas. Nah, karena merasa ragu, sang pelayan ini bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa cuma 99 koin emas? Kenapa tidak 100 saja?
karena penasaran ya, karena ingin menggenapkan koinnya menjadi 100, ia mencari di sekitaran rumahnya, mencari hingga lelah, sehingga pada keesokan paginya ia terbangun kesiangan karena malamnya ini ia memikirkan bagaimana caranya ia bekerja supaya bisa mendapatkan 1 koin emas lagi. Ia bangun kesiangan, lalu ia berteriak kepada anak dan istrinya ini, marah-marah kepada anak dan istrinya. Nah, kebetulan pada saat itu juga sang raja ini melihat atau mendengar. Nah, setelah mendengar tersebut, sang raja ini memanggil lagi asistennya, asisten pribadinya. Bertanya, kenapa si pelayan yang sebelumnya tampak begitu bahagia ketika menemukan 99 koin emas ini, ia begitu berubah drastis. Yang tampaknya bahagia, malah menjadi marah-marah. Kemudian asisten pribadinya menjawab bahwasanya pelayan tersebut sudah termasuk ke dalam kelompok 99. Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, ya, kelompok 99 adalah seseorang yang telah memiliki segalanya tetapi tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, begitulah kita juga Bapak Ibu ya. Ketika kita memiliki harta yang cukup ya, tentunya kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tetapi beda halnya dengan kita. Setelah kita memiliki hal yang cukup, tentunya kita menginginkan yang lebih banyak lagi toh. Sehingga kita mengorbankan waktu kita, waktu tidur kita, waktu ngumpul bersama keluarga. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ada harga dan ada juga ada harga yang harus kita bayar. Jikalau kita ingin tidak memiliki rasa puas dengan apa yang kita miliki. Dari cerita tersebut ya, tentunya ya sedikit apapun yang kita miliki ya, kita hendaknya mengembangkan rasa puas di dalam diri kita. Nah, pesannya itu yaitu moral dari cerita tersebut yaitu menginginkan lebih banyak itu bagus, tetapi jangan berusaha terlalu keras sehingga Anda semuanya menukar kemewahan dengan kebahagiaan atau menukar kebahagiaan dengan kemewahan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, cara menciptakan kebahagiaan di dalam diri yang pertama itu mengembangkan rasa puas di dalam diri. Lalu cara menciptakan kebahagiaan yang kedua Bapak Ibu yaitu dengan sedikit keinginan. Ya, berarti kita tidak memiliki keinginan atau harapan sebenarnya. Tidak Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan. Bukan kita tidak mempunyai keinginan atau cita-cita, tetapi kita harus bijaksana, bisa membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan. Nah, jikalau kita sudah bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, ya tentunya hidup kita akan bahagia. Oh, misalnya ada uang nih, misalnya untuk membayar listrik lah, bayar air lah, dan sebagainya. Ketika mendengar ada temannya yang ingin pergi liburan, dia mengorbankan uangnya untuk membayar tagihan listrik atau air ini untuk pergi liburan. Yang tadinya bisa mandi dan bisa menyalakan lampu di pagi hari, di malam harinya, karena uangnya habis untuk pergi liburan, malah menderita, tidak bisa mandi. Nah, itulah kita harus bijaksana. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Oh, misalnya ketika sakit nih, yang kita butuhkan obat, tetapi uangnya tidak kita belikan obat, malah membelikan kebutuhan yang lainnya. Ada tidak mendesak, yang tadinya bisa sembuh, malah sakit. Karena tidak bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, jikalau kita ingin menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, yaitu dengan bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Yang menjadi catatannya bukan berarti kita tidak memiliki harapan atau cita-cita, tetapi kita harus bijaksana, bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, cara menciptakan kebahagiaan yang ketiga yaitu Bapak Ibu, kita harus mengembangkan huruf bahagia itu sendiri. Jikalau kita ingin bahagia, yaitu dari B.
Apa itu Bapak Ibu? Banyak-banyak melakukan perbuatan baik, baik itu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ya, karena Sang Buddha sudah menjelaskan suatu hal yang baik akan mendatangkan kebahagiaan. Jikalau kita melakukan perbuatan buruk maka akan mendatangkan penderitaan. Nah, maka dari itu ya, jikalau kita ingin menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, ya tentunya kita harus melakukan banyak-banyak perbuatan baik. Datang ke wihara, baca parita, praktek meditasi, atau membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu juga merupakan salah satu perbuatan baik. Praktek sila. Nah, jikalau sudah mempraktekkan sila samadhi ini maka akan memperoleh kebahagiaan. Nah, baca parita juga ada manfaatnya. Kita bisa menimbulkan energi-energi positif di dalam diri kita. Praktek meditasi ya kita bisa memperoleh kebijaksanaan, bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang harus kita lakukan. Tentunya ya, praktek meditasi merupakan sangat baik ya. Nah, mungkin Bapak Ibu setiap hari mungkin mempraktekkan meditasi, tetapi Bapak Ibu tidak sadar bahwasanya sedang melakukan meditasi. Misalnya ketika mencuci atau mencuci piring, itu juga melakukan praktek meditasi. Tetapi pikirannya tidak terfokuskan kepada objek. Contohnya kita mencuci, objeknya itu piring yang kita cuci. Jikalau tidak ada konsentrasi di sana, bisa saja piringnya jatuh. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sebenarnya setiap hari mempraktekkan meditasi saat menyapu, itu membutuhkan konsentrasi. Objeknya yaitu debu yang disapu. Kalau mau praktek yang lebih intensifnya yaitu melakukan wipasana. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap harinya harus kita amati. Nah itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua yaitu agendakan. BA. Yang kedua itu A. Agendakan. Apa yang harus kita agendakan? Hal-hal yang baik. Misalnya Sabtunya, besok Minggu saya harus datang ke wihara. Mengagendakan yang baik tuh. Oh, di wihara Dhammadippa ada Bante. Saya akan dana siang dan pagi kepada Bante. Itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita. Mengagendakan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga, harapan baik. Ya tentunya setelah kita melakukan perbuatan baik tentunya kita memiliki harapan toh. Apa harapannya? Ya semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan saya bahagia dan sanak keluarga saya bahagia. Dan juga ya semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan sanak leluhur, sanak keluarga yang telah mendahului saya terlahir di alam yang berbahagia. Itulah harapan kita setelah melakukan perbuatan baik. Lalu yang ketiga yaitu giat, bahagi, giat. Giat dalam hal apa? Giat dalam melakukan hal-hal yang baik. Memunculkan wirya atau semangat. Yang tadinya lemas nih bangun pagi ke wihara. Harus menimbulkan wiryanya, semangatnya untuk datang ke wihara. Kalau misalnya ada praktisi di wihara Dhammadippa, saya harus ikut. Munculkan wiryanya, semangatnya untuk ikut. Lalu yang selanjutnya itu bahagi, idola. Ya, tentunya kita semua pasti memiliki idola. Tetapi kita sebagai umat Buddha ya, yang menjadi idola kita yaitu guru agung kita Sang Buddha. Yaitu dengan meneladani sifat bajik beliau. Lalu yang terakhir bahagia yaitu abadikan. Mengapa diabadikan? Ya supaya kita selalu ingat, oh bahwasanya kemarin saya melakukan perbuatan baik, berdana makanan. Ada bukti fotonya. Foto itu kita lihat untuk memancing diri kita untuk melakukan banyak lagi perbuatan baik. Bukan tidak hanya saat itu juga, tetapi ketika kita melihat, oh bahwasanya kemarin saya datang ke wihara, meditasi, baca parita,
Pokoknya saya ikut lagi. Nah, harus kita abadikan untuk memancing diri kita untuk melakukan banyak lagi perbuatan baik. Nah, jikalau kita ingin bahagia, Bapak Ibu, itulah cara menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, yaitu dengan mengembangkan rasa puas di dalam diri, sedikit keinginan, lalu mengembangkan bahagia itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Gimana caranya mengurangi keserakahan kita? Yaitu dengan praktek berdana. Kalau pendekanti ya, berdana itu bukan berarti kita kehilangan, tetapi kita menanam. Seperti halnya kita menanam di kebun. Kita menanam jagung, ya petiknya jagung. Begitu juga dengan kita berdana. Yang kita tanam adalah kebajikan, maka yang kita petik adalah kebahagiaan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jikalau kita menanam keburukan, ya maka akan yang kita petik adalah penderitaan. Nah, jikalau kita ingin bahagia juga kita harus menghilangkan sifat loba. Kemudian dosa. Bagaimana cara kita mengurangi kebencian di dalam diri kita? Yaitu dengan praktek sila. Menjaga sila kita. Itu merupakan salah satu untuk mengikis kebencian di dalam diri kita. Lalu moha. Loba, dosa, dan moha. Yaitu dengan praktek meditasi. Jika setelah praktek meditasi ya, maka yang sila ketika kita mempraktekkan sila samadhi ini, maka yang kita peroleh adalah kebijaksanaan, panya. Kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu praktek sila, berdana, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan baik yang sudah muncul ini kita kembangkan. Perbuatan baik yang belum muncul kita munculkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Perbuatan buruk yang sudah muncul kita tinggalkan. Buruk yang belum muncul ini jangan dimunculkan supaya hidup kita ini bahagia. Nah, ketika kita sudah munculkan kebaikan, kemanapun kita akan pergi, kita tidak akan khawatir. Karena kita sudah menimbun kebajikan, saling membantu satu sama lain. Makanya kemanapun kita pergi, kita harus membawa yang namanya kendi. Bukan kendi yang itu ya kita bawa gotong ya, tapi kendi itu diibaratkan dengan diri kita, yaitu jaga ucapan. Nah, kemanapun kita pergi, kita harus menjaga ucapan kita. Dan isi kendi yang kedua yaitu jamu, jaga tindakan. Kemanapun Bapak Ibu pergi ya, yang kita jaga adalah tindakan kita. Maka kemanapun kita, jikalau kita sudah menjaga ucapan, tindakan, dan pikiran ini, maka kemanapun kita akan pergi, kita tidak takut dibenci oleh orang lain. Karena kita sudah membawa kendi tadi, yang isinya jamu, jati, jaran. Nah, kedua hal ini dimulai dari pikiran. Maka dari itulah perlu kita melakukan praktek meditasi, supaya yang muncul ini pikiran yang positif. Tidak muncul pikiran-pikiran yang negatif, menginginkan orang lain celaka lah, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu kita munculkan. Maka itulah pentingnya kita melakukan praktek meditasi. Selain kita bisa mengetahui tubuh ini sebagaimana adanya, kita juga bisa menimbulkan cinta kasih, perasaan kasih di dalam diri kita. Nah, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, sutta ke-62, di sana Sang Buddha menjelaskan bahwasanya ada 4 jenis kebahagiaan. Setelah kita menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, ya, maka kita akan memperoleh 4 jenis kebahagiaan bagi perumah tangga. Samanera apa tidak ingin bahagia? Samanera juga ingin bahagia. Bahagia dalam hal apa? Dhamma. Bahagia dalam hal pengetahuan atau praktek. Berbeda dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu mungkin memiliki bagi perumah tangga yaitu 4 jenis kebahagiaan ini, yaitu yang pertama bahagia memiliki apa? Memiliki harta kekayaan.
Samanera juga ingin bahagia memiliki, yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Berbeda dengan Bapak Ibu semuanya, tentunya kebahagiaan bagi Bapak Ibu yaitu kebahagiaan memiliki harta kekayaan. Nah, jikalau sudah memiliki harta kekayaan, kira-kira hidupnya bahagia apa tidak? Bukan seperti raja tadi, walaupun mempunyai kekayaan, tapi tidak bahagia. Nah, maka dari itu kita mengembangkan rasa puas di dalam diri kita. Nah, tentunya kebahagiaan yang pertama itu kebahagiaan memiliki harta kekayaan. Ya tentunya ya ketika seseorang sudah memiliki harta kekayaan, ya tentunya hidupnya itu bahagia. Karena apapun yang ia inginkan dapat dibeli. Apapun yang ia harapkan bisa didapatkan. Tetapi sejauh mana harta kekayaan ini diperoleh dengan cara yang baik dan benar, maka akan memperoleh kebahagiaan. Nah, jikalau harta kekayaan ini tidak diperoleh dengan cara yang baik dan benar, atau tidak sesuai dengan dhamma, ya maka harta kekayaan ini akan membawa penderitaan. Nah, bagaimana caranya Samanera? Kita mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan dhamma, yaitu dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, menekuni pekerjaannya, yaitu utana sampada, rajin dan bersemangat dalam bekerja. Ya tentunya jikalau Bapak Ibu rajin, bersemangat dalam bekerja, baik itu sebagai pelayan, pedagang, pengusaha, maupun pekerja kantor sekalipun, nah jikalau kita menekuni pekerjaan kita, ya tentu ya kita akan memperoleh hasil yang sesuai yang kita harapkan. Nah begitu juga sebaliknya, jikalau kita dalam bekerja ya bermalas-malasan, ya tentunya ya hasil yang kita dapatkan juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, maka dari itu ya kita harus memiliki yang namanya utana dan bersemangat dalam mencari harta kekayaan. Lalu yang kedua yaitu cara mencari harta kekayaan yang benar yaitu dengan memiliki kalyanamita. Kalau di dalam dunia kerja yaitu partner kerja yang baik. Ya tentunya mengapa demikian? Nah ketika kita mencari harta kekayaan melenceng di jalan dhamma ya teman kita ini memberitahu kita ke jalan yang benar lagi. Tetapi jikalau kita memilih partner kerja yang tidak baik, ya tentunya kita juga akan terjerumus hal-hal yang demikian. Maka penting bagi kita juga memiliki partner kerja yang baik ini sangat penting dalam dunia kerja. Lalu yang ketiga yaitu menjaga dengan hati-hati harta yang sudah diperoleh. Mengapa harus dijaga? Ya supaya tidak cepat rusak. Ya mungkin harta yang paling Bapak Ibu bawa kemana-mana itu smartphone-nya atau HP-nya. Jikalau tidak dijaga dengan baik ya bisa saja hilang atau dicuri orang. Maka dari itu kita bisa menjaga dengan baik harta yang kita peroleh ini dengan cara yang baik supaya tidak cepat hilang maupun rusak maupun diambil oleh ahli waris sekalipun. Lalu yang ketiga yaitu sama jiwita yaitu hidup seimbang atau hidup sesuai dengan penghasilan. Ya seperti yang dijelaskan tadi ya kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah setelah kita memperoleh harta kekayaan dengan 4 hal ini, ya, kita juga harus bisa menggunakan harta kekayaan ini dengan cara yang baik dan benar supaya membawa pada kebahagiaan. Yaitu cara menggunakan harta kekayaan yang kita miliki itu dengan kekayaan yang kita miliki dapat membuat diri kita bahagia. Dengan apa ya? Dengan membeli apa yang kita inginkan. Tadinya setelah kita membelinya kita merasakan bahagia toh. Lalu yang kedua yaitu dengan kekayaan yang kita miliki dapat menghilangkan bahaya. Oh misalnya di Surabaya sering banjir. Dengan harta kekayaan kita miliki kita bisa menghilangkan bahaya. Oh membangun rumah yang lebih atas dari banjirnya supaya banjirnya tidak masuk. Atau menghindari bahaya dari pencurian. Bisa membangun tembok yang lebih tinggi. Nah itu cara menggunakan harta kekayaan cara yang baik dan benar. Lalu yang ketiga yaitu
dengan harta kekayaan yang kita miliki, kita bisa melakukan 5 jenis pengorbanan. Yaitu yang pertama yaitu pengorbanan terhadap sanak keluarga. Ya misalnya ya dengan memberi mereka hadiah di hari-hari spesialnya atau di hari ulang tahunnya. Kira-kira jika kalau dikasih hadiah di hari spesialnya, bahagia apa tidak nih Bapak Ibu? Bahagia kan? Nah, itulah cara kita menggunakan harta kekayaan kita dengan mempertahankan kebahagiaan keluarga atau sanak keluarga kita. Lalu yang kedua itu pengorbanan kepada tamu. Pengorbanan kepada tamu ya misalnya ya, ada sanak keluarga kita yang datang ke rumah yang bertamu. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa memberikan suguhkan makanan atau minuman. Lalu yang ketiga yaitu pengorbanan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Dengan cara yaitu dengan melakukan patidana, melakukan patidana. Ya, dengan tentunya dengan harta yang kita miliki ya kita bisa melakukan yang namanya pelimpahan jasa dengan mengatasnamakan mendiang. Ya, semoga dengan jasa kebajikan yang dilakukan dengan harapan semoga sanak keluarga terakhir di alam yang berbahagia. Lalu pengorbanan yang selanjutnya itu pengorbanan kepada para dewa. Ya misalnya ya memberikan misalnya yang dianggap sebagai sosok ya biasanya diberikan persembahan buah dan lain sebagainya. Lalu yang pengorbanan yang terakhir yaitu pengorbanan kepada raja atau pemerintah. Dengan cara apa? Yaitu dengan membayar pajak dan lain sebagainya. Nah itulah 5 jenis pengorbanan ya cara menggunakan harta kekayaan dengan cara yang baik dan benar. Yaitu yang pertama dengan mempertahankan kebahagiaan diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan dimiliki dapat menghilangkan bahaya. Lalu yang ketiga itu dapat menghilangkan bahaya. Lalu yang selanjutnya itu melakukan 5 jenis pengorbanan. Nah itulah cara menggunakan harta kekayaan dengan cara baik yang benar. Tetapi banyak orang juga menggunakan harta kekayaan ini dengan tidak baik, yaitu berjudi. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana ini orang-orang gunakan harta kekayaan dengan cara yang tidak baik dan benar, yaitu berjudi dan lain sebagainya. Nah itu merupakan salah satu contoh cara kita melakukan atau cara menggunakan harta kekayaan cara tidak baik dan benar atau tidak sesuai dengan dhamma. Nah, kebahagiaan yang selanjutnya itu bahagia karena dapat menggunakan harta kekayaan. Ya, tentunya ya seperti yang dijelaskan tadi ya. Ketika kita memiliki harta kekayaan, ya, dapat menggunakannya itu rasanya bahagia sekali. Ya, tapi menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Ya, dengan kekayaannya itu ya bisa mempertahankan kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan dirinya, dan melakukan 5 jenis pengorbanan kepada tamu, pada para dewa, pada raja, melakukan pengorbanan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, atau kepada pemerintah atau ahli waris, dan lain sebagainya. Lalu kebahagiaan yang ketiga yaitu bahagia karena bebas dari hutang. Nah ini puncak kebahagiaan seseorang, yaitu bebas dari hutang. Tentunya ya ketika seorang sudah tidak memiliki hutang ya tentunya perasaannya bahagia sekali. Berbeda halnya jikalau seseorang memiliki hutang pasti malamnya kepikiran terus. Gimana cara saya melunasi hutang saya? Hingga timbul nih tidak bisa tidur malamnya. Paginya malah bangunnya kesiangan, marah-marah kayak si raja tadi ya. Nah tentunya ya kita juga harus bisa mengelola penghasilan kita, yaitu dengan cara sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, 2 bagian untuk modal usaha, 3 bagian untuk ditabungkan untuk di hari tua. Nah, kita harus bisa mengkoordinir penghasilan kita, itu 1 bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya, untuk membeli kebutuhan pokok, 2 bagian lagi untuk modal usaha, ya, 3 bagian lagi untuk ditabung untuk misalnya ada dibutuhkan lagi sakit tidak ada uang
kita akan punya tabungan untuk digunakan di hari tuanya. Nah, itulah gunanya kita bisa mengkoordinir penghasilan kita ya, sebagian untuk di kebutuhan hidup dan untuk ditabungkan. Lalu kebahagiaan yang ketiga yaitu bahagia bisa praktek dhamma. Kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak bertemu ajaran Sang Buddha? Semuanya tidak bahagia kayaknya, pada kesemutan semua. Ya tentunya Bapak Ibu ya, ketika kita terakhir di sebagai manusia ini memang sangatlah sulit. Terakhir sebagai manusia juga sebenarnya ibaratkan sebagai penderitaan. Mengapa sangat sulit lahir sebagai manusia? Ya karena yang terlahir sebagai manusianya hanya orang-orang yang memiliki kebajikan yang bisa terlahir di alam manusia ini. Dan mengapa juga terlahir sebagai manusia adalah penderitaan? Ya karena saat terlahir sebagai manusia inilah kita merasakan yang namanya tua, sakit, dan kematian. Itulah penderitaan. Tua, sakit, dan mati. Maka apa tujuan hidup umat Buddha? Apa Bapak Ibu kehidupan selanjutnya ingin di surga? Tidak. Nah, tujuan hidup umat Buddha itu mencapai nibbana. Yang tujuan hidupnya di sini itu terlahir di alam surga. Tidak ada kan? Nah, tujuan terakhir umat Buddha yaitu nibbana, yang dimana di sana tidak ada kelahiran lagi, tidak ada usia tua, sakit dan kematian maupun kelahiran. Pasti pada berpikir nih, kalau tidak lahir di mana ini saudara? Berarti Bapak Ibu masih memiliki kemelekatan, masih memiliki nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Karena tujuan hidup kita sebagai umat Buddha itu tidak terlahir lagi. Tidak terlahir yang dimana kalau kita lahir pasti kita merasakan tua, sakit, dan kematian. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, kalau saya tidak lahir gimana nantinya? Dunia ini gimana? Saya juga pernah berpikiran seperti itu. Kalau saya tidak lahir, gimana ya nantinya dunia ini? Tetapi ya ketika saya renungkan, bahwasanya ketika saya lahir nih, itulah penderitaan. Saya akan nantinya sakit, tua, dan kematian. Nah, maka dari itu ya, jikalau kita ingin terlahir di alam yang surga, ya tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Supaya ya, di kehidupan ini kita bahagia, maupun di kehidupan datang juga kita bahagia, memiliki harta kekayaan. Loh, mengapa sebenarnya di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin? Pasti ada yang seperti itu. Kaya dan miskin di dunia ini tergantung faktor karma kita di masa lampau. Mungkin pada saat ini orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak mungkin di kehidupan yang lampaunya sering melakukan perbuatan baik, ya berdana, prataksila, dan lain sebagainya. Terlahir sebagai orang kaya maupun miskin ini tergantung dari karma kita. Yang mendukung adalah pekerjaan kita. Pekerjaan sukses ya karena di kehidupan lampaunya sering melakukan perbuatan baik. Pekerjaan yang seret di kehidupan saat ini mungkin di kehidupan yang lampau ya mungkin ya tidak melakukan perbuatan baik ya, tidak berdana dan lain sebagainya. Kehidupan kita ini juga suatu berkah yang dimana kita berjumpa dengan ajaran Sang Buddha. Itulah berkah. Coba kalau kita tidak menemukan ajaran Sang Buddha, tidak tahu duka atau penderitaan, ya mungkin apa ya, kita mengenal namanya anicca atau tidak kekekalan. Bahwasanya kita menganggap saya ini milik saya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya, jikalau kita ingin bahagia, Bapak Ibu, kita harus menciptakan kebahagiaan itu, bukan dicari. Karena kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jikalau kita ingin bahagia juga kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Terus sedikit keinginan, terus bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan.
Nah, jikalau kita sudah bisa mempraktekkan cara menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, ya maka kehidupan saat ini kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Ya demikian ya, uraian damai yang Samanera sampaikan ya, semoga Bapak Ibu semuanya bahagia baik saat mendengar maupun sebelum mendengarkan ya, bahagia selalu. Sabi sata, bawang tusuk kita, semoga semua makhluk berbahagia.